Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build lagi PC ya. Jadi kita hari ini episodenya ceritanya flipping PC. Jadi ini build yang sekarang kita buat bakalan dijual di marketplace. Jadi bagi kalian yang misalkan mau ngebeli build ini, pantengin aja di Tokopedia kalau nggak di Facebook ya. Oke, untuk build mini ITX yang kali ini kita bakalan pakai casing dari PC Cooler i100. Tapi ini bukan yang versi Pro ya, karena ini kita pakai yang versi side panelnya ini akrilik, jadi si lubang-lubangnya nggak kecil-kecil, gede-gede kayak gini. Lalu yang di bagian topnya juga dia lubangnya nggak kecil-kecil kayak yang versi Pro Mesh-nya. Jadi menurut saya ini lebih bagus karena emang untuk airflow-nya juga ini lebih gampang keluar si udaranya. Dan karena emang salah satu kekurangan PC Cooler i100 yang Pro itu emang kekurangannya di bagian mesh-nya yang terlalu kecil. Jadi si airflow-nya emang benar-benar kurang dan kurang optimal untuk di build mini ITX kayak gini ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita nggak lama-lama aja, kita mulai perkenalan partnya dari prosesor. Untuk prosesor kita pilihnya pakai Intel i5 10400F. Ini udah memiliki 6 core dan 12 thread, jadi setaranya itu setara dengan Ryzen 5. Karena ini Gen 10 dan udah beberapa tahun yang lalu juga. Tapi untuk build kali ini it's okay karena ini udah cukup banget bagi kalian yang pengen gaming dan juga pengen streaming, apalagi pengen ngedit video, ini udah cukup banget. Oke, kita berpindah ke motherboard. Motherboard yang bakalan kita pakai ini adalah B460M ITX AC dari ASRock. Ini memang masih Gen 3 ya, jadi karena di casing ini juga kita bakalan nanti pakai riser yang Gen 3. Jadi kita nggak akan ngerasain turunnya performa dari PCIe Gen 4 dan ke Gen 3. Tapi di build ini bakalan kita pakai Gen 3 aja, dan beserta SSD-nya juga kita bakalan pakai yang Gen 3. Input-output motherboardnya juga agak pelit juga ya. Dia cuma ada 4 USB, ada WiFi, ada audio jack, udah gitu ada gigabit internetnya juga ya. Tapi emang diwajarkan, apalagi ASRock B460M ITX ini salah satu entry level untuk di mini ITX. Jadi wajar-wajar aja misalkan kekurangan I/O portnya. Oke, cukup dari motherboardnya, kita bakalan pindah ke RAM. Nah, untuk RAM-nya kita pakai RAM dari SK Hynix. Ini speednya dia ada di 2666 MHz. Kenapa kita pakai 2666 MHz? Karena prosesornya hanya support ke speed itu aja. Dan emang nggak support overclocking juga, jadi kita daripada ngambil 3200 nggak kepake, ya udah kita pakainya 2666 Hz aja. Untuk kapasitasnya ini ada di 16 GB, jadi ini 8 GB per sticknya, tapi memang nggak ada heatsinknya, jadi telanjang begini aja. Tapi nanti kita bakalan lihat performanya bakalan cukup atau enggak ya. Oke, berpindah dari RAM kita langsung ke SSD. Untuk SSD-nya kita pakai tim MP33. MP33 ini sebenarnya udah cukup banget sih untuk sistem aja, dan kapasitasnya dia ada di 256 GB. Untuk kecepatan read-nya dia ada di 1800 MB per detik, dan untuk write-nya dia ada di 1500 MB per detik. Jadi sebenarnya ini udah cukup banget untuk sistem, dan untuk games mungkin beberapa games lah, karena emang kapasitasnya yang kecil, karena emang 256 nggak cukup banyak ya. Palingan untuk sistem dan beberapa games kecil aja mungkin. Oke, cukup dari SSD, kita bakalan berpindah ke GPU yang akan kita pakai di build kali ini. Di build kali ini kita bakalan pakai AMD RX 5700 XT. Ini punya kapasitas udah cukup gede juga ya, dia ada di 8 GB. Walaupun memiliki kapasitas yang cuma 8 GB, karena 8 GB sekarang kayaknya udah menjadi tren yang kayaknya kekurangan VRAM ya. Tapi nggak usah khawatir, karena 8 GB di sini udah bisa kalian pakai gaming di 1080. Tapi misalkan kalian mau main games yang punya shader tinggi kayak The Last of Us, itu emang butuh VRAM lebih dari 8 GB. Tapi nampaknya dengan VRAM 8 GB ini sepertinya cukup, karena emang di build ini kita hanya mencari Full HD gaming. Tapi ya bisa lah mepet-mepet ke QHD gaming. Oke, sekian dari GPU, kita berpindah lagi ke power supply. Untuk power supply yang bakalan kita pakai kali ini adalah dari Silverstone ST45 kalau nggak salah.
Jadi ini kapasitasnya dia ada di 450 watt, which is agak-agak menyeramkan juga ya untuk di build i5 dan 5700 yang memiliki total full loadnya di kisaran 300-an watt. Makanya nanti kita bakalan power limit si prosesor dan bakalan kita undervolt juga si GPU-nya. Jadi kita bakalan nyari full loadnya itu di sekitaran 200 watt supaya aman di prosesor, aman di GPU, dan aman di power supply-nya. Oke, sekian dari power supply. Kita berpindah ke highlight kita hari ini adalah dari casingnya. Casing yang kita pilih ini adalah PC Cooler i100, tapi ini yang bukan versi Pro. Jadi ini yang masih pakai versi side panelnya itu akrilik. Jadi pembukaannya itu agak lebih besar dan airflow-nya juga bakalan lebih bagus daripada versi yang Pro. Jadi makanya kenapa saya pilih casing ini, dan berhubung juga saya menemukan casing ini bekas di marketplace. Selain ukurannya yang mini juga bisa ditenteng-tenteng juga, ukurannya masih di bawah 8 liter ya, which is ini bagus banget untuk casing yang bisa ditenteng-tenteng dan bisa masuk ke ransel atau enggak ke sling bag kalian. Cuman memang untuk GPU-nya dia agak terbatas, dia hanya bisa di dual slot dan panjangnya cuman maksimal ada di 310 mm atau enggak 31 cm. Tapi ini bisa muat si 5700 XT ini, jadi kita bakalan aman untuk di build ini. Oke, itulah part-part list yang saya pilih kali ini. Tanpa panjang lebar, langsung kita build aja. Kita cut langsung aja ke biro.
Oke, ini kita udah masuk ke sistem ya. Bakalan kita langsung tes aja di Cinebench bakalan kena berapa ini di temperaturnya. Oke, sekarang kita udah nge-load Cinebench-nya. Bakalan kita run 1 kali dulu aja ya. Nah, untuk CPU-nya udah selesai. Multicore kita dapat di 7800, ya agak sekitaran mirip-mirip 3600 lah ya. Ryzen 5 3600, di sekitaran segini. Kalau 5600 dia udah di angka 10.000 sampai 11.000-an, jadi lebih bagus. Karena ini Intel generasi 10, jadi ya performanya di bawah 5500. Oke, untuk Cinebench kita dapatnya 7892. Ya cukup lah untuk 6 core dan 12 thread. Emang seginian, terkecuali pakai arsitektur yang baru ya. Oke, kita ada di Unigine Heaven. Sekarang kita mau coba nge-tweak ya, jadi biar si penggunaan wattnya juga lebih irit. Jadi ini udah saya setting si milivoltnya, saya udah turunin ke 1050 mV, bisa dilihat di sini 1050 mV, dan si core clock-nya kita setting di 1900, tapi di sini kadang-kadang AMD agak lebih turun sedikit ya. Jadi kalau di in-game-nya biasanya dia agak turun 50 MHz biasanya. Nah, untuk memory clock-nya nggak akan kita rubah, power limit nggak akan kita rubah, dan fan speed-nya kita set di 50 sampai 60. Tapi untuk di sini kita pakai 60 aja biar si temperaturnya agak lebih dingin ya, daripada kalau di 50 dia bisa nyampe 80 derajatan. Jadi lebih baik kita naikin aja ke 60, tapi trade-off-nya si noise-nya agak sedikit berisik daripada biasanya. Kalau misalkan kita komparasi dengan performa yang standarnya, ini ada di 180 sampai 190 watt, mungkin kadang-kadang di 200 watt tergantung games-nya. Cuman kalau di sini dia di 190 masih under 200 sih. Cuman ya bisa dilihat sendiri si clock-nya nggak begitu beda jauh dengan yang tadi kita pakai, yang tadi kita setting, cuman beda sekitaran 50 sampai 70 MHz, tapi dengan temperaturnya yang jauh lebih irit ya, dan si performa si konsumsi listriknya juga menurun sekitaran 50 sampai 40 watt. Oke, begitu. Jadi ini sebenarnya udah sweet spot banget ya. Jadi si clock speed-nya nggak begitu beda jauh, si konsumsi listriknya berkurang lumayan, dan si temperaturnya juga masih manageable ya, masih di bawah 80 derajat. Which is bagus banget untuk di casing yang sesempit ini ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke benchmarknya ya. Si GPU-nya ini dia ada di sekitaran 70 derajatan. Loadnya juga udah lumayan ya, di 99%, 98%, yang berarti ini nggak ada bottleneck dari CPU-nya. Nah, ini udah beres. Ini 1080 ya, kita pakainya 1080 full screen. Kita pakai graphics quality-nya setting di ultra high, jadi nggak kita rubah-rubah lagi. Average-nya dapat di 81, minimalnya 40, maksimalnya di 197. Low 1%-nya di 65, low 0,1%-nya di 50 fps. Jadi ini udah lumayan lah ya. Oke, ini hasil benchmark yang QHD-nya, masih tetap pakai ultra high settingnya. Average-nya ada di 61, minimalnya di 32, maksimalnya di 185. Low 1%-nya ada di 51 fps, 0,1-nya ada di 43 fps. Jadi ini sebetulnya udah playable banget, apalagi misalkan kalian nurunin settingnya ke pakai setting-setting very high. Gitu. Oke, sekarang kita udah di Cyberpunk. Kita bakal ngetes langsung aja ya. Kita di 1080 sekarang, dan grafiknya kita settingnya langsung ke ultra aja. Dan sisanya nggak akan kita rubah-rubah lagi. Ray tracing-nya off. Plus ray tracing-nya di off. Lalu langsung aja kita benchmark.
Oke, kita udah dapetin average-nya, dia ada di 84,5, minimalnya di 26, maksimalnya di 174. Kita pakai settingnya ultra ya, terus pakai settingannya juga di 1080. Oke, untuk average-nya kita dapat di 39, mepet banget ke 40, minimalnya di 26, maksimalnya di 59. Presetnya tetap masih pakai ultra dan resolusinya di QHD. Kita cobain nyalain FSR, bakalan bantu atau enggak. Oke, benchmarknya beres. Ini kita pakai QHD ya. Lalu kita pakai FSR-nya yang quality. Jadi bagi kalian yang misalkan mau main di 60 fps++, kalian bisa nyalain FSR-nya, apalagi di RX 5700 XT ini yang bisa dibilang GPU-nya udah lumayan berumur tapi masih tetap capable ya untuk main di game di resolusi QHD dan masih tetap bisa dapat solid 60 fps ke atas. Oke, sekarang kita ada di Spider-Man Remaster ya, bukan yang Miles Morales. Jadi ini kita pakai settingnya mana ya? Kita pakai settingnya udah di very high, jadi ini nggak dioprek-oprek lagi ya, udah paling mentok aja ini very high. Kita pakai resolusinya di QHD, pacing-nya kita off, upscalingnya kita juga off, anti-aliasingnya kita pakai TA. Oke, seperti kalian bisa lihat di performa QHD-nya udah cukup lumayan ya, bisa ngedapetin 60 fps lebih, apalagi misalkan kalian pakai settingnya diturunin ke high. Jadi ini udah cukup banget, dan GPU load-nya juga tetap sama ya, 98% di 130-150 wattan. CPU temperaturnya masih bisa di-manage lah ya, masih di bawah 70. Untuk CPU-nya emang agak sedikit panas ya, tapi karena dia load-nya kan lumayan gede juga ya di game ini, di 50% ke atas, jadi si pakainya juga masih pakai di 40 watt kisaran segitu. Jadi ini masih oke, karena fan-nya masih belum naik juga, karena kita pakai setting fan CPU cooler-nya itu di silent. Jadi nggak akan begitu nggak akan begitu berisik, dan si fan-nya juga nggak full gitu. Oke, kita ini di 1080 ya, si renderingnya dia di 1080, walaupun tetap si frame-nya dia di 1440, jadi in-game-nya dia tetap 1080 nge-displayin ya. Nah, untuk di 1080 kita dapat FPS-nya jelas ya, lebih banget daripada 1440 yang tadi cuman kalau di swing-swing daerah sini dia cuman dapat kisaran 70-an. Nah, di sini kita bisa dapat 80, 100, jadi udah luar biasa. Jadi udah nggak perlu dilebihin lagi lah untuk 5700 XT ini. Harga secondnya juga udah lumayan cukup murah. Oke, untuk 1080 udah cukup banget ya sebenarnya. Bisa nyampe 100-an fps. Ini masih setting preset very high. Jadi udah setting mentok kanan. Udah oke banget. Udah oke banget, walaupun kita nge-downclock sedikit dan kita undervolt juga sedikit si GPU-nya, tapi masih tetap bisa nge-deliver si performa Full HD dan QHD-nya luar biasa bagus. Oke, jadi bagaimana menurut kalian build Flippin PC kali ini? Dengan budget 8 juta, kalian udah bisa gaming di 1080 dan di 1440 dengan setting rata kanan. Selain itu, performa 10400F dan juga 5700 XT-nya juga udah bagus banget. Konsumsi listrik juga bisa dikategorikan irit juga di sekitar 200-250 watt, tapi ini setelah di undervolt. Udah gitu dibungkus juga dengan casing PC cooler i100 yang kecil banget dan mudah banget untuk dibawa-bawa. So, jadi bagaimana menurut kalian? Udah worth it atau belum? Oke, paling segitu aja dari saya. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.